Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya dan kita bertaubat, bertawakal kepadanya. Salawat dan salam kepada suasana kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat tabiin, tabi'ut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, para santri yang berbahagia, siang hari ini ingin mengkaji motivasi Islami yang dikenal mahfuzat namanya. Kata-kata apa? Mutiara kalau bahasa Indonesianya, menjadi penting faedah-faedah yang ada di dalam mahfuzat itu memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai religius yang positif untuk kita jadikan moto atau penyemangat dalam belajar dan menjalani kehidupan. Mana Zaid sama anak dicari dulu. Silakan ditulis poin-poinnya. Tentu saja untuk menjaga ilmu supaya ilmu itu terjaga, tidak hilang. Kamil semuanya siapkan bukunya. Kita coba ganti murojaah dengan taklim ini biar sekalian maksimal. Baik, yang pertama, kata mutiara dalam agama kita manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia wajada ini mendapatkannya, maknanya berhasil. Kalau mau dapat ilmu, bagaimana penerapannya? Bersungguh-sungguh dalam belajar, itu sudah otomatis Kalau pengen dapat harta, lalu bagaimana itu? Orang tua kita misalnya harus bekerja dengan sungguh-sungguh, semangat, baru akhirnya bisa memperoleh uang atau harta. Dalam semua kegiatan berarti apa? Kata kuncinya, dalam semua aktivitas berhasil itu bila dilakukan dengan apa? Sungguh-sungguh. Amil, kalau mau pintar harus belajar dengan apa? Sungguh-sungguh. Coba ditulis. Mana tulisannya, Mas? Apa yang pertama tadi? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat atau berhasil. Di kelas ini ada yang hafalannya lebih banyak dari temannya?
Ada kan? Ada yang 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 7 juz. Ya, apa yang membedakan? Berarti, kesungguhan dari santri itu yang kemudian menjadi penentu keberhasilannya dalam belajar. Ada yang nilainya mumtaz. Pelajaran apa? Sorof, nahu. Ada yang nilainya mardud. Tertolak, error, 40, 20, mardud. Ada yang nilainya apa? Jayyid. Ya, 80-an. Maka jawaban dari perbedaan itu adalah kesungguhan yang dimiliki oleh santri tersebut. Ya, dari antum semuanya bisa berhasil tergantung seberapa kesungguhanmu. Terus yang satu apa? Artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Terus mana masih? Panggil kuminya suruh ini. Lama-lama. Kemudian yang kedua apa? Mafrudat yang kedua adalah man sabara dhafara atau dhafira bisa. Siapa yang bersabar? Sabar apa? Dalam mewujudkan cita-cita, maka akan berhasil. Apa yang menolong sebuah pekerjaan adalah kesabaran, ya. Pekerjaan itu tidak akan bisa selesai kalau tidak dilakukan dengan kesabaran. Makanya termasuk belajar ini betul-betul menguji, ya, menguji komitmen kesungguhannya. Yang bisa sungguh-sungguh ya orang yang mau bersabar nih, berkaitan ini. Kalau orangnya tidak sabaran ya nggak berhasil, cita-citanya hanya sekedar omong-omon ya, ngomongnya doang misalnya. Omdo, saya mau habis Quran. Ku impikan dia. Gimana lagunya? Nasihatnya? Berikan satu impian. Ku impikan satu impian gitu. Gimana? Jadi gimana Din? Aku ingin jadi hafiz Quran. Cuma nyanyi, cuma janji santri. Omon-omon ya. Tidak ada kesabaran, tidak mungkin tercapai cita-cita. Paham? Siapa belum paham? Tanyakan. Semua punya cita-cita. Apa cita-cita? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, tapi ingat kakimu di bumi. Itu juga mengajarkan apa? Sungguh-sungguh dan bersabar, ya, untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, cepat aja ini, man saro ala zarbi wasolah. Siapa yang berjalan pada jalannya, wasolah itu sampai tiba, dia maka akan sampai. Sekolah, fokus, istiqomah, rajin, bisa selesai hafalan. Mungkin karena SD 10 juz semuanya, 6 juz, 7 juz. Tapi yang namanya jalannya harus benar,
Jalan mau hafal ya menghafal. Orang pengen hafal cita-citanya. Sebegitu awalnya mau hafal Quran sekolah. Malah apa ribut, ngobrol, mana mungkin, ya. Cara memperoleh ilmu, ya, metode belajarnya salah, mana mungkin tercapai. Nah, jalannya orang belajar itu berjalan pada jalan kesungguhan tadi, kesabaran tadi. Tekun, tekan, tekun, patuh pada guru, ya, taat orang tua. Itu bagaimana memperoleh ridhonya guru, ridhonya orang tua, ya, sehingga sampailah kepada jalannya yang namanya cita-cita sukses itu. Mansaro ala darbi wasolan. Yang keempat, kata Mutiara Mahfudzat dalam agama kita, man qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa yang sedikit jujurnya, berarti apa? Kadzib, tukang bohong, pendusta. Orang itu, anak itu, santri itu terkenal tukang bohong. Maka dalam muamalah, interaksi sosial, interaksi dengan temannya atau di masyarakat, pasti sedikit pula temannya qala sadiquhu. Akhirnya apa? Dia diisolir. Diisolir itu apa? Dijauhi. Gak ada yang suka sama dia sebab dia tukang bohong, dusta. Ini termasuk cirinya apa? Ayatul munafikin. Salah satu ciri dari ciri-ciri orang-orang yang munafik, idza hadza kadzdzaba. Kalau dia ngomong dusta. Tuh. Ada nggak santri yang tukang bohong? Bohongin orang tua, bohongin guru, bohongin sesama teman, atau seanggota keluarga, yang kakak bohongin adiknya bohongin kakaknya, atau bohongin neneknya. Ya, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karenanya para santri pastikan apa? Jujur. Lawannya dusta. Jadi jujur, lawannya dusta. Kalau mau punya teman yang banyak, dalam arti teman yang baik, ya, bukan asal teman. Itu yang keberapa? Keempat. Udah ada tulisannya belum? Lihat gurunya, santrinya udah nulis belum? Apa nomor 4? Van, udah tulis belum? Kok baru nomor 1? Him, dicek tulisannya. Zam, mana tulisanmu? Berapa udah? 1 apa? Baca. Ya, Indonesianya. Baik, nomor 2. Ya tulis. Apa nomor 2, Im? Barang siapa yang bersabar, maka ia akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Tulis lengkapi yang kurang. Nomor 3. Apa? Nomor 3 apa? Kolama.
Barang siapa mansara ala darbi wassalam. Apa Mir? Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai. Tuh, jangan salah jalan maknanya. Kalau pengen hafal Quran, temennya juga hafal Quran, sekolahnya hafal Quran. Isinya juga relnya Quran, adab Qurani, akhlak Qurani, pecinta Quran, terus bersama Quran. Malah murojaah nggak bawa Quran, gimana? Pelajaran tahfiz ngobrol, ya, itu nggak sesuai jalannya, nggak berada pada jalannya. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Maka sedikit pula temannya. Nomor 5, jalis ahlas sidqi wal wafa. Bergaulah, ya, masuk maknanya sih duduklah bersama atau bergaul dengan orang yang sidqi, ahli sidqi, yang memiliki kejujuran. Bergaul dengan orang yang jujur dan wafa. Wafa itu orang yang menepati janji. Ya. Termasuk apa menepati janji ini? Ciri daripada orang yang berakhlak mulia, ya, jujur, siddiq, dan menepati janji. Janji disebutkan adalah hutang. Janji adalah hutang, nggak main-main. Ya, janji adalah hutang. Yang berikutnya, yang ke-6, mawaddatus shadiqi tadharu waqtaddi. Mawaddatu shadiqi, kecintaan mawaddah itu atau ketulusan, mudahnya ketulusan teman shadiq. Teman sejati itu besti, apa namanya lagi istilahnya? Dalam bahasa Arab shadiqi, teman akrab, ya. Itu ternyata terlihat atau tadharu, tampak, waqtaddi, kalau teman yang satunya susah dia mau nolong. Anak susah baru nolong, baru susah anak nolong, itu baru namanya besti shadiqi. Ketika ada kesusahan, ini bagian akhlak yang saling ta'awun. Apa ta'awun itu? Tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Mawaddatus siddiq tadharu waqtaddi. Tulusan teman akan terlihat tampak waktu temannya sempit atau susah. Mau nggak dia menolong? Mau nggak dia membantu, baik secara tenaga umpamanya, atau mungkin finansial atau duit, ya, mau nggak dia membantu. Kemudian berikutnya, para santri, yang nomor berapa? Nomor berapa? 7. Nomor 7. Wa maladzatu illa ba'dat ta'am. Lazat itu apa? Kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan umpamanya. Itu ternyata diperoleh setelah capek murojaah, ya, capek tikror, capek menghafal. Nanti, ya, setelah di akhirat memperoleh kenikmatan itu.
pastilah datang kebahagiaan atau lazat itu pada waktunya, ya. Dan itu diawali dengan takbun, capek dulu, susah payah dulu. Kita ada itu apa? Berakit-rakit ke hulu ya, berenang ke tepian begitu. Tidaklah orang mau sukses itu dengan jalan instan atau santuy, nggak ada. Dia harus berjuang melawan hawa nafsunya, melawan kaslan atau malasnya, ya, untuk memperoleh ilmu. Atau yang pengen uang, pengen harta, harus capek, ya, berpayah-payah ria istilahnya, bersusah payah, yang akhirnya memperoleh apa? Kekayaan. Satu lagi, as-sabru. Yang 8, yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itulah yang membantu semua pekerjaan. Yang belum ada tulisannya, ambil hukum. Yang nggak ada tulisannya, kamu nggak bisa ngomongin baik-baik, harus dikasih hukuman. Ayo. Hukumannya bersih-bersih, kamar mandi. Sikatin itu, kalau nggak lengkap tulisannya. Yang ke-8 terakhir, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Yang namanya kesabaran itu membantu semua, ya, semua. Tidak mungkin bisa selesai menjawab soal bagi orang yang tidak sabar atau buru-buru. Tidak mungkin bisa lulus SD atau SMP kalau tahu-tahu pengen baru masuk, gak sabar pengen lulus, ya. Tidak bisa menulis cerita, ya baru yang tidak sabar merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan seterusnya sampailah menjadi sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai spiritual atau pesan-pesan agama atau pesan-pesan moral. Ya, karena para santri agama kita, ya, menjunjung tinggi agama kita, memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu dengan memposisikan derajatnya satu tingkat di bawah para nabi dan rasul. Orang alim, ya, orang yang berilmu itu derajatnya cuma selisih satu dengan nabi, karena tugas nabi, tugas rasul, dia kemudian ikut mengembannya dengan menjadi apa? Penyebar ilmu, menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi guru, ya. Karenanya antum semuanya, ya, sekolah tahfiz dan adab ini harapannya yang pokok menjadi orang yang manfaat, orang yang beradab dan mau, ya, beradab itu juga adab kepada agama ini, mau nasruddin, menyebarkan agama, mau dia udin, menyebarkan, ya, mensinarkan, maknanya juga cahaya, memantulkan apa? Akhlak mulia. Dengan dia paham agama ini kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bermanfaat. Barakallahu fiika, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.